Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Vera? Alhamdulillah baik, Bu Heti. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya juga baik. Bagaimana perasaan Ibu Vera hari ini? Saya merasa tegang dan dakdikduk hati saya. Nah, sekarang coba Ibu Vera ambil napas dari hidung, tahan sebentar, lalu keluarkan. Nah, bagaimana sekarang perasaannya, Bu? Sekarang lebih lega dan tenang, Bu. Alhamdulillah. Untuk hari ini Ibu Vera akan melakukan coaching pada rekan Ibu. Nah, ada beberapa hal yang akan kita diskusikan. Apa yang sudah Ibu persiapkan untuk melakukan coaching? Saya menyiapkan alur tirta dan disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan maksimalkan potensi. Iya, bagus Bu. Jadi coaching kali ini coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah Ibu Vera ketahui. Kemudian Ibu sudah menyiapkan pertanyaan alur tirta dengan rasa. Jangan lupa kompetensi coachingnya serta bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Untuk kali ini Ibu Vera ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Saya ingin mengembangkan kompetensi memiliki kesadaran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi ada 3 kompetensi yang Ibu kembangkan, yaitu kesadaran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot. Kompetensi yang mana yang spesifik ingin diobservasi nih Bu? Secara spesifik yang ingin dikembangkan adalah pertanyaan berbobot. Karena dengan pertanyaan yang berbobot, saya bisa membantu rekan saya untuk memaksimalkan potensi dan kompetensi yang dimiliki beliau, sehingga beliau dapat menentukan jawaban atas permasalahannya. Baik, luar biasa sekali ya Bu, indikator dan ketercapaian bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini. Saya ingin coachee ini bisa menemukan langkah-langkah atau rencana aksi serta solusi dalam permasalahannya. Baik Bu, tujuan Ibu luar biasa. Tetap semangat ya Bu Vera, semoga yang diharapkan dapat tercapai. Untuk praobservasi kali ini sudah kita laksanakan, sekarang silahkan Ibu Vera melakukan coaching bersama rekan Ibu. Sama-sama Bu, dan terima kasih kembali atas semangatnya ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada pertemuan sebelumnya sudah janjian ya. Nah, ada apa nih Bu? Apa yang dapat saya bantu? Saya ingin curhat, Bu Vera. Boleh. Nah, perasaan hari ini seperti apa Bu? Sekarang alhamdulillah tenang, Bu. Tapi masih ada kegalauan yang saya rasakan, Bu, sekarang. Alhamdulillah Ibu dalam posisi tenang. Jadi tadi Ibu mengungkapkan adanya kegalauan. Nah, topik apa yang akan Ibu ceritakan? Nah, begini, Bu Fer. Saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Saya ingin mendapat pencerahan dan penguatan agar saya tidak ragu dan galau dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas, Bu. Baik, Ibu. Ibu akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sebelum mengobrol lebih jauh, apa yang inginkan dari percakapan kali ini? Saya ingin mendapatkan gambaran pada pembelajaran dengan pendekatan diferensiasi proses di SMA kelas 10, Bu. Baik, Ibu ingin mendapatkan gambaran tentang proses pembelajaran diferensiasi proses.
di SMA kelas 10 ya. Sepertinya itu Ibu. Nah, kira-kira situasi pembelajaran diferensiasi seperti apa yang telah Ibu lakukan? Saya pernah melakukan pembelajaran diferensiasi produk. Itu pada saat itu murid membuat suatu karya. Nah, kali ini saya ingin mencoba diferensiasi proses. Selain itu, saya juga telah melakukan asesmen diagnostik dengan mengelompokkan murid dalam 3 gaya belajar, yaitu kelompok visual, kelompok auditori, dan kelompok kinestetik, dan menanyakan kepada murid kesukaan dan minat mereka, Bu. Baik, Ibu telah melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid. Nah, salah satunya mengelompokkan gaya belajar murid. Nah, dari ketiga kelompok tersebut, kelompok visual, auditori, dan kinestetik, kelompok mana yang paling banyak? Dari ketiga kelompok gaya belajar tersebut, hampir sama banyaknya, Bu. Baik, dan ada 3 kelompok gaya belajar yang sama banyak. Kira-kira pilihan apa yang Ibu miliki sebagai rencana agar gaya belajar dan minat murid dapat terpenuhi, dan apa yang dapat Ibu lakukan untuk membuat pembelajaran diferensiasi proses itu terwujud? Saya akan membuat proses pembelajaran yang menyenangkan, yang sesuai dengan minat murid, dan pilihan yang saya miliki mungkin saya akan merencanakan proses pembelajaran dengan media seperti audio visual dan LKPD. Kemudian kelompok gaya belajar visual, saya akan menyampaikan materi melalui gambar. Untuk kelompok audio, saya akan menampilkan suara. Dan sedangkan kelompok kinestetik, saya akan membuat lembar kerja agar mereka dapat mendemonstrasikan materi yang telah ditentukan. Begitu, Bu. Komitmen apa yang Ibu lakukan dari rencana tersebut agar pembelajaran diferensiasi dilakukan dengan maksimal? Yang saya akan lakukan adalah saya akan mengevaluasi pembelajaran diferensiasi yang telah dilaksanakan dan mengajak rekan sejawat untuk memantau saat saya melakukan pembelajaran diferensiasi. Saya juga akan melakukan refleksi kepada murid, bagaimana perasaan mereka, dan bagaimana pembelajaran yang telah mereka lakukan. Sehingga saya akan menerima umpan balik dari rekan sejawat dan murid saya. Baik, luar biasa Ibu. Dengan evaluasi dan refleksi Ibu akan menerima umpan balik sebagai pembelajaran diferensiasi proses. Nah, langkah awal apa yang akan direncanakan Ibu untuk persiapan? Langkah awal sebagai persiapan saya akan membuat terlebih dahulu rencana pembelajaran berupa RPP, kemudian menentukan media pembelajaran seperti audio visual, dan meminta murid untuk membawa alat dan bahan, karena nanti adanya praktek oleh murid, Bu. Kira-kira kapan akan melakukan pembelajaran diferensiasi proses tersebut? Insya Allah minggu depan, Bu. Nah, saya berarti harus mempersiapkan dan melakukan perbincangan dengan rekan sejawat serta kepala sekolah saya. Luar biasa sekali, Bu. Ibu telah merencanakan aksi nyata dengan persiapan dan dukungan dari kepala sekolah dan rekan sejawat, serta mengungkapkan gaya belajar murid Ibu. Kemudian, Ibu menentukan solusi terhadap kegalauan tentang pembelajaran diferensiasi proses. Nah, bagaimana perasaan Ibu
dan apa kesimpulan yang didapat Ibu dari percakapan santai ini? Alhamdulillah, saya merasa lebih terbuka dan tercerahkan mengenai apa yang harus saya lakukan. Kesimpulannya, saya mendapat gambaran dan keyakinan terkait solusi atau kegalauan yang saya hadapi, yaitu dengan melakukan persiapan lebih dahulu, dengan membuat RPP dan memilih media yang bervariasi seperti audiovisual dan praktek, agar kebutuhan murid dapat terpenuhi dalam pembelajaran diferensiasi proses ini. Saya akan melibatkan rekan saya, sehingga saya lebih bersemangat dan ingin segera mencobanya di kelas. Terima kasih Ibu Vera, dengan adanya obrolan santai ini. Serasa galau saya jadi terobati. Sama-sama Bu Dwi. Alhamdulillah Ibu menemukan solusi dengan potensi dan kompetensi Ibu. Tetap semangat dan insya Allah kita bisa Ibu. Terima kasih Ibu Vera. Nanti kita ngobrol lagi ya. Baik Ibu, saya akan menantikan obrolan selanjutnya. Mohon pamit ya Bu ya. Iya, nanti kita jadwalkan lagi pertemuan selanjutnya ya. Baik Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa dengan praktek coaching yang telah Ibu Vera lakukan sebagai coach. Yang saya amati Ibu sudah sesuai dengan prinsip dan kompetensi coaching. Adapun kompetensi spesifik yang tadi di awal telah kita obrolkan. Nah, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan. Apa yang sudah dilakukan pada saat melaksanakan coaching? Apakah sudah sesuai dengan indikator yang telah kita bicarakan? Berdasarkan catatan saya sudah sesuai indikator yang saya harapkan. Koci sudah mengungkapkan kegalauannya dan mencari solusi serta rencana yang akan dilakukannya. Koci juga memiliki keterbukaan sehingga saya dapat menggali potensi dan kompetensinya. Tadi saya juga mengamatinya Ibu, dan saya mohon izin untuk menyampaikannya. Ibu telah mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga ide-ide Koci tergali. Dengan menanyakan apa permasalahannya, bagaimana permasalahan itu didapatkan solusinya oleh Koci sendiri, waktu aksi nyatanya kapan, siapa yang akan membantu, apa saja yang akan dipersiapkan, dan tindak lanjut serta komitmen yang ditentukan Koci. Luar biasa Ibu sudah memiliki kompetensi yang lebih dari indikator yang diharapkan. Dari ketiga kompetensi coach, ke depannya Ibu akan mengembangkan kompetensi apa nih Bu? Sama-sama Bu, saya akan mengembangkan pertanyaan yang berbobot dengan eksploratif lagi, karena dengan pertanyaan tersebut saya mengharapkan tergali lagi potensi dan kompetensi Koci dapat meningkat dan berkembang. Bagaimana perasaan Ibu Vera setelah adanya supervisi ini? Dengan adanya supervisi ini, hati saya merasa tenang, bahagia karena saya yakin adanya kompetensi coaching dalam diri saya. Saya merasa bersemangat untuk melakukan coaching lagi, Bu. Alhamdulillah, saya juga ikut senang dengan perasaan yang dirasakan Ibu Vera. Terima kasih Ibu atas berbagi obrolan dan diskusinya. Lain kali kita akan berdiskusi seperti ini tentunya dengan topik yang lebih bervariasi lagi ya. Selalu semangat dan terus tingkatkan kompetensi coaching Ibu. Terima kasih Bu Heti. Sama-sama Bu Vera.